Nah, jadi gimana tuh Pak Ustadz? Iya, pertama memang jangan sampai ada satu gambar, lukisan, patung yang didewa-dewakan. Yang ada kultus. Lukisan patung juga nggak boleh Pak Ustadz? Iya, nggak boleh. Lukisan atau patung yang didewa-dewakan. Menjadi kultus individu. Makanya kenapa gambar Rasulullah itu tidak ada di dunia ini. Iya benar. Padahal untuk gambar wajah Rasulullah itu jauh lebih mudah daripada gambar Nabi Isa. Masanya sudah kekinian. Oleh antropologi perubahan wajahnya tidak separah nabi-nabi terdahulu. Tapi kenapa nggak boleh? Karena jangan sampai nanti dikultuskan. Jangankan kok gambar. Wong kuburan Rasulullah aja dulu, itu mohon maaf, di Madinah ini, kuburan Rasulullah itu dulu pagarnya cuma pendek 70 cm aja. Tapi tanahnya diambilin. Nah, khawatir ini ada tabaruknya, ada kesirikannya, maka sekarang malah rapet. Nggak bisa menjangkau ke kubur Rasulullah. Nah, maka satu, jangan sampai ada ultus. Islam itu tidak mengenal antropomorfisme, jadi simbol ketuhanan. Nggak boleh. Tidak boleh. Tuhan itu tidak boleh disimbolkan apapun. Oke. Baik itu lilin, baik itu cahaya, baik itu patung gambar, kayu, apapun nggak boleh. Satu. Kedua, tentu yang merusak akhlak. Misalnya, gambar-gambar yang berkaitan dengan pornografi. Oh. Ya, karena walaupun itu tapi semi telanjang atau apa yang membuat. Iya. Sekarang banyak tuh patung-patung biasanya suka dipahatnya bentuknya akhirnya telanjang, akhirnya ditutup gitu kan. Iya, itu yang nggak boleh juga. Iya. Yang ketiga tentu dengan lihat kemaslahatan. Artinya seandainya kita itu boleh berseni, itu kan boleh. Hidup tanpa seni itu kalau kata Imam Ghazali kayak keledai, kayak khimar. Hidup kok nggak punya seni. Ya, bicara aja pakai seni kok. Iya. Sekarang kalau saya nanya, tapi seni bicara intonasinya salah saja, maknanya beda loh. Kamu suka jambu, monyet. Jangan gitu dong. Nah, contoh kan. Intonasinya jangan diputus. Ya, ternyata ngomong saja perlu seni. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak Bambang, it does matter. Itu tidak apa-apa, asal tidak menyangkut tadi. Karena kalau menyangkut yang kesirikan, menyangkut kultusan, itu jangan, malaikat rahmat saja nggak mau masuk ke rumah. Itu yang kadang-kadang suka masih jadi gonjang ganjing tuh, ya kan? Walaupun memang ini luar biasa loh. Ya. Jadi pengerjaan yang sedetail ini loh ya. Artinya itu kan, iya gimana ya Bapak? Kesabaran, Mak. Iya, butuh kesabaran, gitu. Ketekunan, ketelitian segala macam. That's why harganya 15 juta. Tapi kalau ngomongin lukisan harga 15 juta, terus kita beranggapan, wah mahal banget, tenang. Ternyata masih banyak lukisan yang lebih mahal daripada itu. Kita lihat yuk, ini dia cuplikannya. Sebuah karya seni memang sulit diukur nilainya. Maka tak heran jika banyak karya seni yang dihargai sangat mahal, termasuk lukisan. Sejatinya, banyak faktor yang membuat sebuah lukisan dihargai mahal, mulai dari keindahannya, siapa pelukisnya, sampai cerita di balik lukisan itu sendiri. Nah, berikut ini kami akan tampilkan beberapa lukisan termahal di dunia versi Ngopi. Di peringkat ketiga, ada lukisan yang berjudul When Will You Marry, karya Paul Gauguin. Lukisan yang dibuat pada tahun 1892 ini terinspirasi dari perjalanan Gauguin ke Kepulauan Tahiti. Ia memotret kehidupan penduduk wanita setempat dan mengabadikannya dalam sebuah lukisan. Singkat cerita, di tahun 2014, lukisan Paul Gauguin tersebut dibeli oleh keluarga kerajaan Qatar seharga 210 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Berikutnya adalah lukisan karya Paul Segin yang berjudul The Card Players. Mahakarya seni lukis yang menggambarkan dua orang pria yang sedang bermain kartu ini terjual hampir 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,6 triliun rupiah pada tahun 2011 dan lagi-lagi pembelinya adalah keluarga kerajaan Qatar. Duduk di posisi puncak dalam daftar lukisan termahal dunia adalah sebuah lukisan yang berjudul Interchange, karya Willem de Kooning. Pelukis Amerika kelahiran Belanda ini
dikenal sebagai perintis gerakan ekspresi abstrak. De Kooning lahir pada tahun 1904 dan termasuk pelukis yang sangat produktif dalam berkarya. Ia bahkan masih sempat melukis jelang kematiannya di tahun 1997. Nah, lukisan berjudul Interchange adalah salah satu karyanya yang paling fenomenal. Lukisan tersebut ia selesaikan pada tahun 1955 ini dan laku terjual seharga 300 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,32 triliun rupiah pada tahun 2015. Nah, itulah 3 lukisan termahal versi Ngopi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik juga untuk mengoleksi dan membelinya? Tuh dia, gimana tuh ceritanya? Layak untuk dibeli nggak sih? Pertama, kalau itu menjadi sesuatu yang tidak memberi manfaat menjadi keborosan. Tapi tingkat boros itu berbeda. Ketika ya ukurannya beda-beda lah maksud saya. Ya. Ketika seorang yang di kampung halaman saya, dia itu bikin walimah kan harus dirayakan. Ya. Tapi kalau nyembelih 100 ekor sapi, itu menjadi sesuatu yang berlebihan. Berlebihan, nggak boleh berlebihan, nggak baik Tapi ya. bagi seorang, misalnya pejabat tinggi negara, presiden nyembelih 10 sapi untuk, memang untuk yang datang banyak, rakyatnya banyak, 10 sapi bagi mereka ya biasa. Iya biasa, benar. Nah, maka pada kadang, tapi kalau 6 miliar saya pikir tergantung ya tingkat kebutuhannya apa. Iya. Kecuali benar. itu menjadi simbol negara, misalnya jadi Monas atau jadi apa, Iya, silahkan saja. Oke. Gitu. Jadi karena Oke. Kalau Pak Bambang sendiri, lukisan termahal yang pernah Pak Bambang jual berapa harganya? Ya ini tadi, 15 juta. 15 juta ini. Oke. Pernah nggak dapat pesanan atau orderan dari luar negeri? Belum pernah, Semuanya masih masih lokal aja. Dalam Oke. negeri. Paling jauh yang pernah order dari mana? Luar Jawa ada, Pak? Enggak, hanya Jakarta. lakunya tuh di pameran-pameran, Mas. Jadi saya tidak tahu iya. dari mana beliau. Jadi pernah ke pameran. Pernah dilelang nggak lukisan? Belum pernah. Oke. Ini kalau dari seniman-seniman dibilangnya tetap lukisan. Saya kurang tahu komentar mereka ya, karena kita juga beda aliran sih Pak ya. Oh, ada gitu. kulit Seni telur, aja ya, art ada aja jadinya ya. art aja gitu. Ini realis lah ini. Sambil ngerjain nih, ini kan salah satu lukisan yang saya pesan juga nih. Iya. Boleh nih sambil dikerjain nih. Oke. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nih, Pak Bambang, saya sama Pak Ustadz boleh nggak nyobain nempel-nempel? Boleh, monggo silakan. Coba ajarin gimana. Yang pertama harus ngapain nih saya nih? Pertama ya kita Ini. ya, kita kan warnanya ini coklat. Jadi Ya, kita harus pakai telur ini, Telur coklat. telur Oke. coklat. Lu mau ikutan ya, Ji? Iya. Menarik nih, Ji. Ini Seru kayaknya nih. Ini mencahnya apa? Pakai wah, itu untuk perekat lebih rekat, Pak. oh, gitu, bukan bukan untuk untuk mencair, mencair. bukan. Sejak tadi saya pikir Jadi umpamanya Ya. ini dari pinggir ya Pak ya, ya. atau dari tengah dulu. Ini kan lurus nih. Ya. Kita pasan di sini kan. Ya. Oke. Nah, sebelum ini udah pas, kita pakai ini lemnya. Ya. Di lem di situ. Nah, Terus? biar agak kering dulu ya. Kalau basah masih Nggak nempel malah ya? nempel malah. Oke, nggak terus? ada. Terus? Udah itu seperti tadi, jangan lupa tadi gimana gini kan. Ya. Oke, terus ini kita Tekan. tekan. Oh, jadi itu pecahan itu langsung di sini, Pak? Iya, pecahnya di Oh, sini. saya kira atau Pak Ustadz kira dipecahin di luar baru ditempelin Iya, saya satu-satu. pikir gitu. Nah, Oh, ini baru tahu ya. untuk menekan ini. Nah, makanya ini dibuat yang oval nih jadi begitu Oh, enak kan. jadi kayak semacam Oh, di gitu. Ngulek. Oh. Jadi bukan kayak puzzle gitu ya, Pak? Kalau Ya, sikatnya nah. kepakai juga? Nah, ini kalau nanti udah kotor kan diginiin bisa. Oh. Nah, seperti puzzle tadi. Nah, ini kan. Ini sudutnya gimana nih? Hah? Ada pas kan nih? Nah, ini kita Coba, seperti saya tadi. coba, Nah, saya coba. silakan. Saya coba. Habis ini Pak Ustadz boleh pulang ya Pak Ustadz ya? Oke, sambil bawa lukisan ya. Iya. Bisa ya Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz yang nempel Pak Ustadz. Boleh. Ya giliran yang susah, aku yang ngasih lem gampang. Ini hari cari yang Ini, coba. yang sudut, yang Ya, sususan apa? paskan. Tapi ini nggak pas, Pak. Ya, tidak bisa pas Nggak semua, bisa banget jadi ya. nanti teksturnya malah nggak kelihatan kan. Oh gitu. Nah, terus ditekan. tekan Nah, pakai jempol. Jempol.
Nah, Ini. dah, Ya, jangan sampai. resmi sudah acara Allah. kafe ini Ini kok dengan serasa pemecahan saya- kulit telur dari Ini Pak dan- Ustadz Wijayanto. Tapi kayak nostalgia waktu di playgroup deh kita. Iya. Oh iya, bikin prakarya. Iya, masuk gitu. Oke. Ini kalau renggang gini gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, nanti ini. Nah, yang ratain coba Oji. Ji, cobain ratain Ji. Nah, Ya, ratain Jangan Ji. bikin kopi aja bisa, tapi yang gini nggak bisa. nah, cuma ratain gini aja. Oh, Wah, rusak Ji. Wah, Rusak sama lu Ji. diratain gini gini Pak, nggak bisa Jangan Pak? pakai Oh, begini ya. pakai Kalau yang rata lengkung. itu pakai ini nanti pelan-pelan tapi Mas supaya lebih Oh nggak pecah itu Pak? enggak, jangan pelan-pelan Pak. Supaya soalnya ini gembung kadang-kadang naik lagi. Oh. Kalau ini udah agak kering malah lebih rangkat itu. Intinya mah susah lah, harus sabar ya Pak Ustadz. iya, Makanya kalau dihargain 15 juta wajar ya Ji ya, butuh kesabaran. Tapi ini mohon maaf Pak, saya tanya, ini warnanya menjadi berbeda karena mudar waktu apa gimana Pak? Memang dari sananya seperti ini Pak. Oh, original Telur telurnya gitu itu ya Pak ya? beda-beda. Hah? Beda makanan itu saya lihat ya, saya ciriin. Misalnya Kalau yang telur masaknya yang pindang, baru warnanya hitam gitu. gitu. Iya, ini walaupun ayam itu telurnya saja masih isinya enak, telurnya enak, Iya. cangkangnya enak. Iya. Manusia, oh, Saya suka berpikir saya Saya berguna balik buat kembali, apa ya Pak. Pak Ustadz ya? itulah maksud saya ternyata wali kulisain maziah. Ah. Setiap sesuatu itu ada satu satu hal yang sebetulnya ada nilai manfaat yang kadang-kadang kita tidak tahu Allah menjadikan kemanfaatan yang banyak. Kotoran ayam, kotoran kambing saja ternyata itu memberi manfaat untuk apa? Pupuk Untuk kompos. pupuk. Nah, itu maksud saya ternyata kalau pandai-pandai kita untuk mengeluarkan manfaat-manfaat yang banyak dari yang ada ini. Iya. Dan saya betul-betul inspiratif loh ini. Cuman saya bayangkan saya kalau mau meraktekkan bisa nggak mau pakai di rumah itu. Karena tiap hari loh saya itu pasti ada lah di antara Iya. ya, keluarga kita kan pasti ada yang goreng telur ya. Gimana tuh Pak Bambang? Kira-kira Pak Ustadz berbakat nggak bikin gini? Enggak ya, nggak usah lah ya udah.